Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayahnya lah yang menggerakkan kita sekalian sehingga mengawali pagi hari ini dengan bertadkirah, karena tadkirah itu menurut Al-Quran bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bukan karena ilmunya yang mendalam, yang tinggi, tapi memang mukmin itu saling mengingatkan ke ajaran agamanya memang bermanfaat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam Islam itu kita diajarkan sebuah pengetahuan. Ada kaidah usul fikih begini. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujuban wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan illatnya, penyebabnya yang mengharuskan ada hukum, ada atau tidak adanya hukum. Jadi adanya hukum, ditetapkannya sebuah hukum karena ada illat. Bahasa kita ada sebab. Tidak adanya hukum karena juga tidak adanya sebab. Pengantar ini pemirsa sekalian dari kaidah usul itu membawa kita mencoba melihat perkembangan hidup bersama di masyarakat. Karena begini, banyak masyarakat, apalagi kalau Indonesia itu, ini khas Indonesia menurut saya, setiap mau pemilu, yang intinya mencari pemimpin yang bisa membawa ide baik, pikiran yang baik, kebijakan yang baik bagi seluruh masyarakatnya. Ada yang kita kenal dengan, ini kita coba dekati, dengan cara-cara yang dianggap oleh dua hukum sebagai sesuatu yang tidak baik. Apa itu, Ustaz? Saya penasaran misalnya. Nah, biasanya ada istilah money politik. Jadi konon kalau ada yang mau berkontestasi karena hajatan tadi mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu awalnya sangat mulia. Pemimpin tidak lain adalah kira-kira orang yang punya kajian di masyarakat bahwa ini mau diperbaiki. Kayaknya kalau saya yang diamanahi oleh masyarakat, saya bisa memperbaiki. Ini kan mulia. Jadi mencari pemimpin yang kemudian kita kenal dengan pemilihan atau pemilu itu sebenarnya secara syariat sangat mulia. Sangat baik. Karena ini cita-cita yang baik. Hanya saja ada ujiannya. Saya katakan ujiannya karena begini. Setelah dijalani, tidak semudah membayangkan
menjadi pemimpin yang baik itu, yang cerdas itu, yang inovatif itu, begitu masuk langsung bisa. Ternyata tidak, ada ujiannya. Termasuk yang kita sebut ini, yang kita coba dekati dengan istilah money politik. Bagaimana sih pandangan Islam itu money politik? Nah, saya mau tambahkan sedikit bahwa saya mencoba membuka literasi ya, referensi tentang money politik dalam fikih klasik. Saya katakan fikih klasik yang abad-abad jauh, dekat era-era sahabat dan tabi'in. Sejauh yang saya buka, tentu karena sangat terbatas pengetahuan saya, tidak ada. Kalau begitu bagaimana menetapkan hukumnya hari ini, Ustadz? Menetapkan misalnya money politik itu yang ditetapkan oleh dua hukum, baik oleh hukum Islam termasuk fatwanya MUI, dan hukum negara yang mengatur kepemiluan itu pasal 7 misalnya, itu ada, itu semuanya melarang. Kok berani melarang, Ustaz? Yang namanya money politik, dari mana itu asalnya? Asalnya hanya karena dikiaskan kepada apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia hukum kias. Nanti kita lihat. Kok dikiaskan, Ustaz? Kalau begitu dua pengertian yang harus tidak boleh lewat. Apa itu money politik dulu? Money politik, politik uang kalau bahasa rakyat kita. Artinya begini. Ada proses memberikan uang atau menjanjikan uang, itu dalam pengertian money politik, diberikan kepada orang yang kira-kira berpotensi atau memang sudah terdaftar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan. Atau masih dalam pengertian yang sama, ada orang yang memberikan atau melarang seseorang menggunakan hak pilihnya dengan memberikan imbalan. Adakah ini? Boleh jadi ada. Misalnya pemilihan, dia tidak masuk, dia halangi orang, dilarang orang datang misalnya, dikasih imbalan, ini masuk kategori money politik. Dilarang oleh fatwa MUI, dilarang oleh undang-undang kepemiluan. Saya katakan tadi dikiaskan. Kiasnya dari mana? Dari mana itu diambil kias? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang prosesnya disamakan dengan yang namanya rashwah, sogok. Kata Nabi begini, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Ini malah memberikan pelajaran yang baik kepada kita. Yang menyogok dan yang disogok itu dilaknat oleh Allah. Kiasnya tadi, kalau money politik, apakah hanya yang menyogok saja? Tidak. Tapi yang menerima juga. Maaf ini, saya tidak memberikan hukuman, menghukumi orang. Kita semuanya saja. Jadi ternyata yang dilarang bukan hanya pemberinya, tapi orang yang menerima juga. Apa kaitannya di dalam? Ayo kita lihat setelah jeda sejenak. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan bahwa proses menawarkan diri ke masyarakat untuk menjadi pemimpin niat yang mulia, tapi kadangkala sesuai perkembangan kita
yaduru ma'alillati wujuban wa adaman. Kita harus berdemokrasi dengan kebutuhan masyarakat kekinian. Sistem pemilihan langsung ternyata ada godaannya. Nah, kita sudah sebut, money politik yang dilarang oleh fatwanya Majelis Ulama Indonesia itu jelas dilarang. Dan hukum-hukum kepemiluan dia ditetapkan berdasarkan qiyas dari hadis Nabi SAW yang bunyinya la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Tapi pemirsa sekalian, ini adalah interaksi sosial yang namanya money politik. Harus juga kita fair. Islam sangat mewanti-wanti yang namanya tabayyun. Jangan fitnah. Tidak boleh di masyarakat Islam itu asumsi sudah menjadi statement. Tidak boleh. Kalau kita mencoba bahas hari ini bahwa hukum money politik dalam Islam itu dalam rangka melihat yang terbuka-terbukanya. Tidak boleh kita baru dugaan. Sudah ramai kita bahas, oh si anu money politik. Jangan sampai ditelusuri, oh memang si A ini mengatakan money politik si A. Oh dia punya tidak usah saya katakan bagian dari tim kampanyenya si B misalnya. Ini kita kembalikan, mumpung belum era pilkada tapi menjelang. Islam tidak boleh kehilangan sikap yang namanya tabayyun. Sebab mencap kepada saudara kita sesuatu yang salah tidak boleh ikut-ikut yang lagi tren. Bahasa sekarang yang lagi viral. Siapa yang kontrol itu viral? Iya, kalau sudah jelas tabayyunnya. Karena itu ujian besar bagi kita semuanya umat beragama dalam pemilu yang konon bisa dimasuki money politik ini. Pastikan dulu bahwa Islam harus tabayyun, tidak boleh asumsi, rekayasa pikiran sendiri yang kita mau mencoba menyimpan di belakang ingatan kita bahwa kayaknya saya condong ke ini. Tapi jangan-jangan kalah si ini. Money politik si A itu. Tidak boleh. Karena sungguh-sungguh kata hadis Nabi tadi, yang menyogok atau yang melakukan money politik itu dilaknat oleh Allah dan juga yang menerima. Maka baiknya bagi kita sekalian ini disosialisasikan baik-baik. Kita sebagai masyarakat misalnya hargai, oh pemimpin itu mulia. Kalau begitu jangan dikotori dengan cara-cara yang hina. Hargai kehidupan bersama. Saya tentu tidak tahu bagaimana sistemnya melaksanakan pemilu yang terbaik. Tentulah para ahli KPU misalnya jauh lebih tahu yang menetapkan aturan. Saya hanya melihatnya sedikit dari sisi keagamaan ini. Bagaimana menjadikan pemilu yang baik yang menutup peluang seperti ini, itu harus dimaksimalkan daya pikir kita. Karena mencari pemimpin kita sepakat sangat mulia. Ibnu Taimiyah berkata, masih lebih baik andai kata tidak ada pemimpin yang sangat sempurna atau mendekati sempurna, masih lebih baik kita hidup dipimpin oleh orang yang zalim dibanding dengan tidak ada pemimpin. Apa artinya ini? Begitu urgensinya ada pemimpin. Nah, kita sepakat, pemimpin baik harus dengan cara yang baik. Kalau money politik dilakukan, apa yang terjadi? Coba kita analisa sama-sama. Kita menerima atau memberi uang 100.000, 200.000 hanya untuk memilih kita. Apalagi kalau ini dilakukan oleh orang yang tidak yakin bahwa kecerdasannya cukup baik. Elektabilitas hikmahnya dia cukup populer di masyarakat. Tapi dia mengandalkan uang. Uang siapa? Uang dipinjam. Maaf. Uang dari mana? Dari yang memodali misalnya. Na'udzubillah. Ini sangat merendahkan martabat manusia. Ayo kita malu. Kalau yang melakukan itu yang tahu ilmunya, sarjana misalnya, maaf ini kalau agak tegas kita. Ayo hargai kehidupan bersama. Jangan memberikan
yang begini, harga-harga begini ke masyarakat kita. Termasuklah kita sebagai warga, harga hidup ini. Cari pemimpin, pemilih, yang dipilih itu dengan yang sesuai ijtihad nurani kita. Ini bagus, visi misinya bagus, track recordnya bagus, lembut orangnya, tapi tegas kebijakannya, tegas visinya. Bukan orang lembut terus, tidak boleh juga. Pemimpin itu harus punya visi lalu tegas. Itu. Jadi kalau kita yakini itu, jangan direndahkan diri kita dengan melakukan, terutama menerima, sehingga tidak ada yang memberi. Karena itu tidak mudah itu memberi. Maaf pemirsa sekalian, ini agak tajam kita membahasnya sehingga kita bisa tahu dampak dari money politik itu terlalu berbahaya. Saya lihatnya dari segi agama. Ada cerita begini, Ustaz, kalau sepakat semua yang menjadi calon, yang menjadi tim, lalu yang dikasih juga sepakat, terima. Boleh kesepakatan itu boleh. Tapi saya mau ingatkan saja, kalau ada yang dibuat kesepakatan sistematis, tapi jelas melanggar aturan-aturan yang ada, saya mau bacakan satu ayatnya. Allah tegaskan begini, wa idza aradna, apabila kami, kata Allah, an-nuhlika qaryatan, kalau sudah saatnya Allah menginginkan membiarkan sebuah karya, sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah kota rusak, an-nuhlika qaryatan, apa yang dilakukan oleh Allah? Amarna mutrafiha, bukan menurunkan bala langsung, bukan banjir dan tsunami langsung datang, bukan. Tapi apa yang Allah biarkan berjalan di manusia? Itu tadi. Aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kami biarkan mereka berlaku berlebih-lebihan. Merasa berbuat kefasikan. Tidak merasa malu lagi kalau melakukan hal-hal yang seperti itu. Berdasarkan katanya kesepakatan. Na'udzubillah. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat ini merasa meminjam keahliannya yang punya keahlian di bidang istilah money politik ini. Saya betul-betul hanya melihatnya sedikit dari aspek dalil-dalil agama. Pemirsa sekalian, kalaulah mencari pemimpin dengan segala sistemnya itu diatur oleh KPU, diatur juga diawasi oleh Panwaslu, bertingkat lagi dengan biaya negara yang mahal, sangat mahal, dianggarkan khusus. Lalu ada hal-hal yang mencederai begini, saya tidak pada prosesnya, tapi saya hanya mau pikirannya begini. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh agama, dianggap merendahkan martabat kehidupan bersama, lalu juga dilakukan, saya sudah baca ayatnya tadi. Amarna mutrafiha, kami biarkan. Mereka anggap itu biasa, bahkan berlomba. Masyarakatnya juga lupa.
terima saja. Kan biasa ada gurauan itu. Terima uangnya, kalau tidak cocok, tidak usah dipilih. Masya Allah. Nah, makanya saya mau tegaskan. Ini dampaknya seperti apa? Pertama, ternyata merusak moral atau mendidik masyarakat kita tidak menghargai dirinya. Maka jangan berharap pada saat pemimpinnya ada, akan dihargai, akan sopan kepada pemimpin. Itu. Yang kedua, dampaknya adalah tidak menghasilkan pemimpin yang baik. Apanya Ustaz, nah pintar itu, dia kuasai. Saya mau ngajak, ayo kita melihat ke belakang yang kita alami selama ini. Pemimpin kita yang tidak berkah itu seperti apa? Saya hanya mengajak seperti itu. Saya tidak menuduh ya, maaf. Makanya sangat sensitif membahas seperti ini karena jangan sampai masuk ke tuduhan. Nah, saya sepakat tadi, tidak boleh kalau asumsi dijadikan mencap seseorang sebagai manipulatif. Tapi saya mau mengatakan bahwa harus kita juga menyampaikan dari aspek agama itu tidak memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu adalah orang saling mendukung dalam hal yang saling mendoakan, saling memberikan impor yang baik, memberikan kebijakan yang baik, karena prosesnya baik. Itu yang kedua. Yang ketiga dampaknya adalah tentu merusak demokrasi itu sendiri. Si A sebenarnya sudah mempelajari, oh ini yang baik, berangkat dari sini, saya akui yang begini. Saya mau ini, boleh. Mungkin karena dia bidang apa, mungkin pertanian, dia milih yang orang pertanian. Yang lainnya, oh ini ahli pemerintahan. Masyarakat yang cenderung ke dia memang bagian dari yang mendambakan pemerintahan yang baik. Oh dia condong ke situ. Tapi dengan adanya money politik tadi, rusak hatinya masyarakat. Sebenarnya dia sudah ragu, loh, kok saya harganya seperti ini? Kok saya rela begini ini? Terima yang begini ini? Maka sebenarnya sudah meragukan. Agama menegaskan, da' ma yuribuka, tinggalkan yang meragukan kamu. Ila ma la yuribuka, kamu menuju kepada yang menurut kamu pasti, yang menurut kamu yakini. Makanya biasa ada orang yang kalau sangat menghargai dirinya, saya kan sudah milih, baik sebagai warga yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga beragama yang baik, itu dianjurkan, saya sudah lakukan. Tapi yang saya pilih belum. Jadi dia bilang belum waktunya yang itu. Kenapa? Karena dia tidak sakit hati. Dia sudah maksimalkan, tidak ada ikatan tadi. Yang biasanya kalau kita tidak puas, maka dia hukumi orang sebagai melanggarlah apa segala macam. Ini istilahnya kita belajar demokrasi tapi kita sendiri yang tidak menghargainya. Maka saya mau menyampaikan ini, ada lagi kaidah dalam usul fikih. Ada usul fikih bunyinya begini, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mendahulukan, hentikan yang mafsadah, itu dahulukan dibanding mengharapkan ada maslahah di belakangnya. Apa maksudnya itu, Ustaz? Kita harus mencari cara pengawasan yang baik, sosialisasikan yang baik. Calon pemimpin mensosialisasikan diri dengan baik, jangan menunggu bahwa akan juga ikut-ikut di dalamnya melanggar hal-hal yang baik itu dengan terbawa kepada money politik ini. Pemirsa sekalian, saya yakin ini tentu belum tuntas. Dia butuh pengalaman yang mendalam. Tapi saya mau simpulkan satu hal, bahwa membahas money politik, Islam tidak boleh mendahulukan yang namanya asumsi, sudah menjadi statement, apalagi menjadi disebarkan. Tidak boleh, karena itu berbahaya. Kelanjutannya adalah yang namanya money politik itu
tidak menghargai harkat dan martabat manusia yang lama belajar. Konon hari ini jarang di antara kita yang tidak sarjana lagi, yang juga tidak tercerahkan agamanya lagi. Tapi kalau itu dilakukan, berarti mengarah kepada yang menyepakati, menganggap-anggap hal-hal yang biasa itu sebagai biasa saja, seakan-akan menjadi boleh. Ada pepatah begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiya. Sesungguhnya kehidupan baik seseorang, peradaban sebuah bangsa, selama etikanya menghargai nilai-nilainya, bukannya merendahkan nilai bersama, itu masih dijunjung tinggi. Tapi bangsa akan menurun, dimulai saling tidak percaya, selalu saling menuduh. Kalau nilai-nilainya diabaikan, nilai-nilai kebajikan sudah mengalahkan prinsip-prinsip moral kita. Salah satunya adalah karena kita terbawa, dan itu tidak boleh dibiarkan ada nuansa-nuansa yang kita sebut dengan money politik. Pemirsa sekalian, saya terbatas sekali menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan saja tidak menjadi asumsi, menjadi statement ke depannya, tapi kita terbawa kepada bagaimana memilih pemimpin yang memang menawarkan dirinya, mewakafkan diri dan pengetahuan serta pengalamannya, tapi juga caranya yang baik, tidak ada money politik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.